나처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Eda Wisnukana Diva dengan NIM 2305112591. Aku dari kelas PGSD 23A. Hari ini aku akan meresensi novel yang berjudul Thank You Salma. Aku bikin resensi novel ini untuk memenuhi UAS mata kuliah kajian kebahasaan. Novel Thank You Salma ini merupakan bagian terakhir dari trilogi Dear Nathan, yang mana induknya adalah Dear Nathan, setelah itu dilanjutkan oleh Hello Salma, dan setelah itu yang terakhir Thank You Salma. Di bagian pertama dan kedua lebih berfokus kepada kehidupan percintaan antara Salma dengan Nathan, namun di Thank You Salma ini mereka mengangkat isu yang lagi marak saat ini, yaitu tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Buku ini cetakan pertamanya pada tahun 2019 dengan ISBN 9786239115135. Buku ini terbit pada tahun 2019 dengan harga buku untuk Pulau Jawa 99.000. Buku ini terbit di penerbit Sunset Road dengan jumlah halaman 399 halaman, dan buku ini berjenis buku fiksi. Sinopsis novel Thank You Salma. Nathan berusaha agar tetap selalu memprioritaskan Salma di sela-sela aktivitasnya. Nathan rela menghantar Salma setiap pagi ke kampusnya, yaitu Universitas Indonesia. Padahal jarak dari kampus Nathan ke kampus Salma lumayan jauh. Nathan berkuliah di Universitas Trisakti. Namun semenjak Rebecca menceritakan tentang Zana, teman sekelas Nathan di Fakultas Teknik Universitas Trisakti, terkena kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa berprestasi sekaligus anak dosen, perlahan komitmen Nathan dengan Salma mulai renggang. Ditambah dengan kehadiran Afkar yang berusaha mendekati Salma, membuat rasa cemburu dan kesalahpahaman mengalir di antara keduanya. Lalu bagaimanakah kisah kelanjutan keduanya? Penilaian kualitas buku Thank You Salma. Untuk covernya berwarna dasar putih dan dikombinasikan dengan warna matahari yang berwarna ungu dan bulan sabit yang berwarna toska. Penjelasan untuk filosofi pemilihan matahari dan bintang tersebut ada di dalam buku ini. Teman-teman bisa meminjam atau membeli buku ini untuk tahu lebih lanjutnya. Untuk penilaian isi buku, ini secara kertasnya warna krem dan tulisannya tuh berwarna hitam, dan menurut aku kertas yang berwarna krem lebih enak dilihat daripada kertas yang berwarna putih, karena perbedaan warna putih dengan warna hitam terlalu kontras, sedangkan warna krem dengan warna hitam menurut aku itu lebih enak dibaca dan lebih memberikan kesan yang estetik. Covernya juga untuk tulisan Thank You Salma dan gambar matahari beserta bulannya timbul, sehingga pembeli atau pembaca dapat membedakan mana buku yang ori dan mana buku yang bajakan. Akan sangat lebih jelas untuk membedakannya. Unsur intrinsik serta Thank You Salma. Yang pertama, tema dari novel Thank You Salma adalah percintaan dan perjuangan Zana dan teman-temannya untuk mendapatkan keadilan. Mereka berusaha mencari keadilan karena Zana merupakan korban pelecehan seksual. Yang kedua, amanat. Di dalam novel Thank You Salma terdapat amanat. Yang pertama, kita tidak boleh menunda-nunda sesuatu, karena kita tidak tahu hidup ini bagaimana ke depannya. Yang kedua, kita harus memperjuangkan keadilan bagi para korban yang mendapatkan pelanggaran HAM.
Yang ketiga, latar tempat. Latar tempatnya yang pertama yaitu di Gunung Pancar. Gunung Pancar merupakan tempat kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Rio kepada Zana. Di sana Rio bermodus ingin menemankan Zana untuk buang air kecil. Tetapi setelah itu Rio malah melecehkan Zana. Latar yang kedua yaitu di Sekretariat Mapala Fakultas Teknik. Tempat Zana dan Rio dipertemukan dan Zana keluar dari UKM Mapala karena dia tidak mendapatkan keadilan dari anggota UKM Mapala. Karena anggota UKM Mapala tidak ingin nama UKM Mapala kembali atau mereka dibekukan kembali karena setahun yang lalu ada mahasiswa yang kecelakaan. Setelah itu latar tempatnya yaitu Dekanat Fakultas Teknik. Tempat Zana dipanggil oleh 3 orang dosen dan para dosen tersebut menolak pengakuan Zana. Yang keempat, Universitas Indonesia. Tempat Salma berkuliah dan menjadi bagian dari komunitas Bumi Syair, yang mana ketua dari komunitas Bumi Syair tersebut adalah Akhtar yang memiliki rasa tertarik kepada Salma. Setelah itu, Cafe Teramochi, tempat kumpul anggota Love Yourself. Tempat Zana menceritakan masalahnya kepada Rebecca dan Nathan dan Salma. Setelah itu latar suasana. Suasananya sepi ketika Zana dan anggota komunitas Mapala mendaki Gunung Pancar. Setelah itu ada latar ramai ketika Salma menonton pertunjukan tari di Taman Ismail Marzuki. Di sana terdapat banyak orang dan sangat ramai, tetapi Salma merasa sepi. Setelah itu ada latar waktu. Yang pertama, malam hari di bulan Februari. Malam tersebut adalah malam di mana Rio melecehkan Zana. Yang kedua, pagi hari. Aksi yang dilakukan oleh massa untuk memperjuangkan hak-hak Zana sebagai korban di Universitas Trisakti dilakukan pada pukul 8 pagi. Setelah itu siang hari. Siang hari Salma mereview buku bersama Akhtar dan anggota Bumi Syair. Tokoh dan penokohan. Yang pertama Salma. Salma merupakan gadis yang kaku, yang suka membaca buku, dan memiliki minat dalam sastra. Ia adalah siswa jurusan sastra di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Salma mampu meyakinkan Zana untuk mengangkat kasus Zana ke media sosial. Salma ini berwatak sebagai protagonis. Yang kedua, Nathan. Nathan berbeda dengan Salma. Nathan adalah aktivis BEM yang cenderung bersuara lewat aksi dibandingkan melalui tulisan. Nathan adalah seseorang yang penyayang, namun memiliki penguasaan emosi yang kurang baik dan mudah terpancing amarah. Setelah itu Zana. Zana adalah mahasiswi yang rajin, aktif, dan ceria. Namun semenjak kejadian pelecehan seksual, ia menjadi pendiam, penakut, dan menghindari permasalahannya. Namun setelah diyakinkan oleh anggota Love Yourself dan teman-teman yang mendukungnya, ia mulai berani untuk speak up dan menceritakan semuanya kepada orang banyak untuk mendapatkan keadilan dan agar tidak bertambahnya korban-korban lainnya. Setelah itu ada Rebecca. Rebecca adalah sosok yang peduli dengan lingkungan, terutama kepada mereka yang merasa hidup ini terlalu berat. Rebecca menghadirkan Love Yourself yang menjadi rumah bagi mereka yang kehilangan arah. Di sana mereka bisa berbagi keluh kesah dan akan mencari solusi bersama. Walaupun tidak menemukan solusi, mereka akan saling merangkul. Setelah itu ada Rio. Rio adalah sosok manipulatif. Ia memutarbalikkan cerita, menuduh Zana balas dendam karena cintanya ditolak oleh Rio, memfitnah Zana dan mengancam Zana untuk tidak menceritakan kejadian tersebut. Setelah itu ada Akhtar. Akhtar adalah sosok senior yang ramah dan memiliki rasa ketertarikan kepada Salma, sehingga Nathan sangat cemburu kepada Akhtar. Unsur ekstrinsik novel. Yang pertama, kepengarangan. Eriska Febriani, penulis novel Thank You Salma, lahir di Bandar Lampung 25 Maret 1998. Memulai debut sebagai penulis dengan karya novel berjudul Dear Nathan yang merupakan induk dari trilogi Dear Nathan. Dilanjutkan dengan Hello Salma dan Thank You Salma sebagai penutup.
Ketiga novel ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Selain menulis trilogi Dear Nathan, ia juga telah menulis beberapa novel lain, di antaranya Serendipity dan Sekeping Hati. Saat ini Eriska adalah mahasiswa S2 Departemen Arsitektur Landscape IPB. Eriska aktif di Instagram dan YouTube. Username Instagramnya adalah @eriskafebriani dan channel YouTube-nya adalah Eriska Febriani. Yang kedua, latar belakang masyarakat. Dana tinggal di pemukiman kumuh di pinggiran kota Jakarta. Ia berkuliah, bekerja, dan merawat ayahnya yang sudah lumpuh. Ketika mendapat tindakan pelecehan, Dana merasa sangat takut. Ia takut apabila ia bersuara, ia akan dibungkam dan ayahnya akan terkena imbasnya. Dana takut akan persepsi orang tentang korban, di mana korban seringkali disalahkan karena masih minimnya kesetaraan gender di lingkungan sekitar. Yang terakhir, unsur ekstrinsiknya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam novel. Yang pertama, nilai psikologis. Perilaku Rio yang memunculkan rasa trauma yang mendalam bagi Dana jika tidak didampingi akan mempengaruhi kejiwaan Dana. Yang ketiga, nilai filosofis. Bagaimana Rebecca dengan bijaksananya mengangkat kasus ini padahal banyak pihak-pihak yang menolak dan mengecam Dana dan mereka semua yang memperjuangkan hak Dana. Setelah itu ada nilai sosial. Perjuangan Nathan, Dana, Salma, Rebecca, dan masa aksi yang peduli kepada Dana atau Lilac. Lilac adalah username dari akun Twitter yang menyebarkan kronologi dari kejadian pelecehan tersebut yang mengunggahnya. Mereka beramai-ramai membela Dana. Ini menunjukkan sikap sosial dan rasa peduli terhadap korban. Setelah itu ada nilai pendidikan. Dana yang tetap berusaha melawan rasa trauma tetap datang untuk menuntut ilmu ke kampus walaupun mendapat kecaman dari Rio. Nah, itu penyampaian resensi novel Thank You Salma dari aku. Apabila ada salah, mohon dikoreksi, dan apabila ada yang kurang, mohon ditambahkan. Dan setelah ini saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next video. Dadah.